Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya. Oke, sekali ini saya akan share sehari-hari hidup, bukan sehari-hari, saat-saat dimana di luar rumah di saat musim panas guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri di layar itu suhu menunjukkan 41 derajat Celcius di Salmia 6 Juni 2022 ya. Enggak ada tahunnya. Jam 12.54 saya update nih. Oke, leader saat ini kalian lihat sendiri nih, 41 derajat Celcius terasa seperti jadi di sini memang suhu sendiri itu alat aplikasi suhunya itu mengkonfirmasikan bahwa terasa seperti, jadi kemungkinan pastinya itu mereka tidak menyebutkan. Oke, ya saya lanjut dengan kameranya. Yap, dan saya hanya bermodalkan sebuah topi. Oh, ada juga kacamata yang anti radiasi ya. Jadi kacamata akan berubah otomatis menjadi gelap, melindungi mata dari segala pengaruh panas, termasuk sinar yang sangat terang. Ya, mungkin dengan ini saya lebih merasa nyaman. Ya, tampak sekitar juga karena suhunya panas, orang-orang hanya akan keluar dengan mobil saja. Tidak ada orang yang jalan kaki guys, pasti kepanasan. Saya doang yang gila ini. Di panas terik siang hari jalan, namun sesungguhnya ini masih berada di posisi suhu 41 derajat Celcius. Ini aja saya sudah ngambil tempat teduh untuk berjalan. Di mana ada tempat teduh, di situ saya ngaup buat jalan. Ya, kembali ya, lanjut. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya itu kemarin 1 mingguan yang lalu itu aja sudah menunjukkan suhu 53 derajat Celcius guys. Nah, bahkan HP saya tidak sanggup untuk memakai video guys, menunjukkan temperatur terlalu tinggi untuk menggunakan kamera. Tunggu HP untuk menjadi dingin. Oh no, ini buktinya ya guys. Kameraku yang satunya nggak kuat di suhu tersebut. Jadi saya pakai kamera satunya yang lain, dan ini mungkin kualitasnya lebih kurang untuk membuat video. Anyway, the real temperature is 41 degree, but looks like very hot. Actually, you know what happened? This time is really summer, in the apex of summer in Kuwait. Meskipun temperaturnya menunjukkan belum 50, namun bisa jadi angin yang dibawa atau apa ya istilahnya. Jadi perlu kalian tahu guys, suhu itu tidak selamanya mengindikasikan kondisi panas di sekitar tempat itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, suhu itu kan pengukur suhu itu kan alat. Nah, ya kalian bisa lihat sendiri, ini suatu tandanya. Kacamata yang saya pakai itu kacamata auto UV protection guys. Semakin panas menyentuh kaca, semakin panas, semakin gelap kacamata saya. Ini aku berada di bawah sinar matahari ya guys. Kacamata saya berubah hitam enggak ya? Tapi mentok. Kalau
saya ke bawah pohon, apakah akan lebih terang kacamata saya? Kita perhatikan. Semoga tidak ada yang ikutan di atas pohon ini. Ini seperti tahu pohon lebat banget, padahal enggak guys, pohonnya enggak lebat. Anyway, kita nggak perlu nungguin kacamata saya berubah menjadi bening. Cukup saya sudah di awal beritahu dengan penunjuk suhu. Saya hanya akan mengajak kalian untuk menikmati musim panas di tempat ini. Seperti ini kiranya. Wah, asik ya, orang pada main jet ski guys. Main jet ski guys. Aku cuma ngeliat aja. Kayak kalian ngeliatin. Nah, pengukur suhu yang notabene itu alat itu hanya kira-kira maksudnya pengukur suhu cuaca ya, bukan pengukur suhu badan. Pengukur suhu cuaca itu kan mendeteksi keberadaan udara setempat. Nah, kita tahu sendiri yang namanya panas itu bisa dihantarkan melalui besi dan benda-benda yang lain yang bisa menghantarkannya. Sementara suhu asli dari iklim itu dideteksi oleh alat pengukur suhu. Namun benda-benda panas yang bisa menghantarkan panas itu mengumpulkan panas dan meradiasikan panas kembali ke alam, sehingga itu dibawa oleh angin kemanapun arah angin menuju ya guys. Nah, sementara alat device yang pengukur suhunya itu bisa berupa dari HP atau berupa dari alat-alat yang ada di gedung-gedung itu, mungkin alat air raksa, itu hanya mengukur di suhu setempat. Sementara angin itu selalu berhembus kemanapun, ke segala arah. Jadi guys, perlu kalian tahu, alat pengukur suhu udara itu tidak menunjukkan 99% akurat. Itu hanya pengindikasi kira-kira. Beda dengan alat pengukur suhu badan. Nah, intinya meskipun saat ini tertunjuk 41 derajat Celcius, namun sebetulnya itu lebih dari 41 derajat Celcius guys, karena saat ini itu sudah memasuki puncaknya musim panas di Kuwait. Nah, jadi 41 derajat Celcius itu sempat membuat orang itu bercucuran keringat kalau di luar ruangan di saat siang hari begini guys, seperti saya ini. Nah, intinya apa sih? Intinya seminggu yang lalu itu udah 53 derajat Celcius guys. Saat ini, hari ini kenapa 41 derajat? Bisa jadi memang belum jam 2. Loh, Kak, kok jam 2 sih titik puncaknya? Karena seperti yang saya bahas tadi, penerimaan suhu panas yang diserap oleh benda-benda di alam itu membutuhkan waktu. Nah, setelah lewat jam 12 itu otomatis mereka itu tidak menerima lagi suhu-suhu panas, sehingga hanya menghantarkan dan akhirnya setelah lewat jam 2 biasanya itu hantaran panas yang disimpan oleh benda-benda metalik itu sudah mulai berkurang daya panasnya, sehingga suhu alam sekitar memang benar-benar sudah meredup dari puncaknya panasnya itu. Jadi sebelum jam 2 itu suhu terus naik seperti itu. Dan saya baru ingat seminggu yang lalu itu ketika suhunya 53 derajat Celcius itu sekitar jam setengah 2-an guys. Oh tidak, malah setengah 3. Nah, saat ini masih menunjukkan pukul jam 1. Jadi mungkin masih terus naik. Intinya apa sih? Saya hanya ingin share ya guys, bahwa kalian-kalian yang hidup di Indonesia itu ya nikmatilah, karena memang beberapa tempat itu seperti ini guys, cuacanya nggak bersahabat, makanya sepi itu, tidak ada orang.
dengan cara seperti ini lumayan panasnya itu teradaptasi karena ada angin mengalir sepoi-sepoi di bawah pohon sehingga seperti kipas angin. Ini tahu ada yang gila, masa dalam tarik panas seperti ini ada yang seperti itu jalan kaki bolak-balik mondar-mandir sudah berapa keliling aku deh. Kalau berenang sih oke lah ya, berenang itu jalan kaki doang cuma ditutupin kain buat nutupin telinga sampai leher. Nggak kuat, mendingan duduk aja di bawah pohon seperti ini sepoi-sepoi gitu ya sampai habis air minumnya. Makanya kalian subscribe guys biar channel aku terus berkembang gitu, sehingga aku bisa beli air mineral guys. Sedih banget sih rasanya. Tuh burung juga malas terbang karena panas banget tuh, lihat tuh pada ngeneduh di bawah pohon. Itu udah satu bukti alam lah ya kalau suhunya panas banget burung nggak bakalan terbang kalau lagi panas. Oh ya, satu lagi fenomena di musim panas burung-burung itu pada lari ke pemukiman guys, karena panas di lautan itu panas banget. Jadi mereka pada menuju ke arah pemukiman, mengaum di bawah gedung, atap atau pohon-pohon seperti itu. Kalau soal ular alhamdulillah nggak pernah nemu ular di kebun binatang. Tapi konon ceritanya kata penduduk asli sini, ular-ular itu burung itu sukanya kalau musim dingin pada naik ke atas, alasannya mungkin mencari makan atau apa gitu. Kalau musim panas mereka pada masuk ke dalam tanah sedalam-dalamnya atau ke pohon-pohon gitu, tapi pemukiman di sini kebetulan kan terpusat di kota, jadi mereka nggak ada yang di belakang itu lah, pemukiman yang ada di pesawat aja guys kayak itu. Meskipun mandi airnya juga panas guys. Merusak rambut sampai kadang orang pada putih dan botak sebelum waktunya seperti saya. Jadi itu jawabannya kenapa saya botak, mulai rontok rambutnya, terlalu panas air di sini. Nah itulah sesuatu yang harus deal untuk hidup di sini. Saya saking panasnya nggak sanggup terus jalan guys, mending di bawah pohon seperti ada kipas guys. Oke deh, saya udahan dulu deh. Ngeser musim panas kali ini nggak kuat untuk jalannya guys, kapok saya.